Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin memberikan analisa terkait pertandingan yang baru saja selesai ya, antara Persib Bandung melawan PSS Sleman yang berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Persib Bandung. Gol pertama dicetak oleh Gustavo Prangka ya lewat sundulan. Kemudian gol kedua dan ketiga dicetak oleh Tyrone Del Pino. Ada dua hal yang ingin saya bahas di sini ya. Pertama soal berita gembira dan satu berita sedih yang juga mengejutkan ya. Nah, yang pertama adalah soal kemenangan Persib Bandung. Dengan kemenangan Persib Bandung melawan PSS Sleman itu, maka Persib Bandung hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk bisa memastikan menjadi juara Liga 1 musim ini ya. Kenapa? Karena Dewa United pada pertandingan sebelumnya itu mengalami kekalahan. Nah, seperti itu. Jadi kekalahan yang dialami oleh tim-tim pesaing utama daripada Persib Bandung seperti Dewa United ataupun nanti misalnya Persibaya Surabaya ataupun Malut dan lain sebagainya, maka itu akan mempengaruhi, itu bisa memperlambat dan juga bisa mempercepat Persib Bandung. Dan fakta bahwa Dewa United kalah oleh Malut United itu mempercepat Persib Bandung, dan dengan kemenangan meyakinkan 3-0 pada malam hari ini, maka Persib Bandung tinggal butuh satu kemenangan lagi, yakni pada pertandingan selanjutnya itu akan menghadapi Malut United. Jika Malut United berhasil dikalahkan oleh Persib Bandung, maka otomatis Persib Bandung berhasil menjadi juara di Liga 1 musim ini. Dan jika benar itu terjadi, maka Persib menjadi juara di pekan ke-31 ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat pertandingan kali ini, jelas ya PSS Sleman sangat kesulitan menghadapi Persib Bandung, dan terutama di babak kedua Persib Bandung ya begitu agresif ya, karena PSS Sleman kemudian tidak punya pilihan lain selain memang bermain secara terbuka ya, lebih menyerang. Dan tentu hal seperti itu diharapkan atau sangat diharapkan oleh Persib Bandung, karena kan Persib Bandung kita tahu adalah tim yang mengandalkan counter attack gitu kan. Ketika tim yang dihadapinya lebih defense, biasanya Persib agak kesulitan untuk menciptakan serangan-serangan yang berbahaya. Sebaliknya ketika pemain lawan ya, permainan lawan itu adalah menyerang, maka otomatis akan banyak space yang terbuka dan di sana biasanya dimanfaatkan. Dan 2 gol ya dalam 10 menit yang dicetak oleh Tyrone Del Pino itu membuktikan bagaimana agresivitas Persib Bandung itu meningkat tajam ya, ketika ya strategi yang diterapkan oleh lawan yaitu untuk lebih menyerang dilakukan gitu kan. Sehingga ya ini kemenangan yang pantas bagi Persib Bandung, dan ini kembali mengokohkan posisinya sebagai pemuncak klasemen sementara, dan sangat dekat ini hampir 95% Persib akan menjadi juara di musim ini. Saya katakan 95% Persib akan menjadi juara di musim ini. Itu kabar gembira, dan tentu bobotoh ya, saya baca di kolom komentar itu luar biasa, sangat bahagia, sangat senang ya, karena Persib Bandung meraih kemenangan penting, dimana dengan kemenangan ini lagi-lagi tadi semakin mengokohkan posisinya. Tapi juga yang membuat kemudian kebahagiaan itu agak luntur, agak berkurang ketika melihat salah satu pemain andalan Persib Bandung ya di musim lalu ataupun musim ini, termasuk yang paling dicintai oleh Bobotoh, bahkan di pertandingan tadi itu berkontribusi sangat bagus dengan memberikan 1 assist, itu ya pamit ya, mundur. Jadi pemain itu adalah Ciro Alves. Ciro Alves adalah winger yang didatangkan oleh Persib Bandung ya pada musim 2022-2023 ya, membela Persib Bandung selama lebih kurang 3 musim, dan kontraknya berakhir pada 30 April ya. Sekarang ini 30 April 2025 ya. Memang dari klub sendiri belum ada pengumuman resminya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Ciro Alves di dalam Instagram pribadinya itu menunjukkan bahwa ya Ciro Alves akan resmi berpisah dengan Persib Bandung ya. Nah, kemana kemudian Ciro Alves akan berlabuh itu belum diketahui ya, karena tadi pengumuman resmi dari klub sendiri, dari Persib Bandung sendiri itu belum ada.
ada ya terhadap Ciro Alpes. Tetapi kalau melihat postingan yang disampaikan oleh Ciro Alpes, jelas itu adalah pesan berpamitan, dan berarti laga PSS Sleman ini melawan PSS Sleman ini akan menjadi laga yang terakhir. Sontak saja para bobotoh itu sedih ya. Sedih kenapa? Karena pertama, jelas Ciro Alpes punya peran yang vital bagi Persib Bandung, termasuk musim lalu membawa Persib Bandung juara ya. Kita tahu bagaimana musim sebelumnya Ciro Alpes juga berkontribusi ya di lini serang, mencetak 10 gol kemudian 5 assist di musim pertamanya. Di musim yang kedua Ciro Alpes berhasil mencetak 17 gol dan juga 12 assist kalau tidak salah. Di musim ini Ciro Alpes juga sudah mencetak 12 assist plus 6 gol. Artinya kontribusinya jelas sangat besar, terutama di lini serang. Di musim lalu kan duet Ciro dan DDS ya, David Da Silva itu menjadi lini serang yang paling mengerikan di Liga 1. Jadi wajar ya ketika pemain ini berpamitan ya, semua orang khususnya bobotoh atau pendukung fans Persib Bandung itu akan bersedih. Nah, alasan yang kedua karena Ciro Alpes sendiri dikabarkan ya pada musim-musim sebelumnya itu ditawari oleh klub lain dengan, ya ini kata Ciro Alpes ya, gaji yang lebih besar, yang lebih fantastis ya, dikatakan 2 kali lipat gitu kan. Tetapi ditolaknya karena Ciro Alpes ya, sangat mencintai Persib Bandung, bahkan dia punya niat ingin pensiun di Persib Bandung. Tetapi ya hidup adalah pilihan gitu kan, harus ada perubahan. Kenapa seperti itu? Ya, salah satu alasannya kenapa barangkali Ciro Alpes tidak diperpanjang adalah bukan soal kinerjanya, tetapi karena Persib musim depan itu berencana akan melakukan regenerasi ya. Nah, Ciro Alpes salah satu alasannya selain daripada kinerjanya adalah ya bisa kita sebut lah kinerjanya dalam mencetak gol memang sudah agak menurun, tetapi juga faktor usia karena usianya kan sudah 36 tahun itu kan, sehingga ya ketika pilihan daripada manajemen Persib Bandung adalah regenerasi, artinya ingin para pemain yang lebih muda ya, maka resikonya harus diambil. Dan dalam hal ini ya mungkin manajemen dan Ciro Alpes tidak menemui kata sepakat, sehingga ya Ciro Alpes akhirnya dilepas, atau Ciro Alpes artinya akhirnya harus mencari klub yang baru seperti itu ya. Nah, jadi itulah alasan kenapa kemudian barangkali ya manajemen Persib Bandung dan Ciro Alpes tidak menemui kata sepakat, karena ya satu sisi manajemen ingin melakukan regenerasi, nah sisi lain usia daripada Ciro Alpes sendiri memang sudah tidak bisa dikatakan muda lagi. Tentu ini ada resiko ya, sekali lagi ada resiko yang harus diambil terutama oleh manajemen ya. Nah, gimana pendapat teman-teman mengenai hal ini? Boleh disampaikan di kolom komentar ya. Apakah teman-teman merasa sedih dan memang andai diberi pilihan nih setuju dengan keputusan manajemen misalnya tidak memperpanjangnya? Kalau iya, atau setuju Ciro Alpes tetap stay? Atau apakah teman-teman menurut teman-teman nih apa sih sebetulnya sebabnya gitu kan? Apakah memang manajemen tidak bisa mempertahankan Ciro Alpes, atau Ciro Alpes sendiri yang memang tidak bisa bertahan lagi dengan Persib Bandung? Maksudnya tergoda dengan bayaran yang lain atau sebagainya? Silahkan di kolom komentar. Terima kasih.